Banyaknya keluhan mengenai fasilitas pelayanan rumah sakit ataupun BPJS di rumah sakit membuat sebagian masyarakat meragukan keampuhan fasilitas ini. Kenyataannya, sejumlah keluhan itu muncul akibat ketidaktahuan pengguna BPJS mengenai prosedur dan ketentuan yang harus dilakukan. Guys, kalian pernah dengar gak tuh cerita soal BPJS? Yakin deh, lo semua punya teman atau keluarga yang pernah ngalamin ribetnya urusan kesehatan cuma gara-gara sistem BPJS. Ya, walaupun tujuannya mulia, tapi ya gitu deh. Sekarang gue mau bahas, kenapa sih bisa ada perbedaan pelayanan antara pengguna BPJS dan pengguna non-BPJS? Dan kenapa kadang itu bikin kita ngerasa nggak adil? BPJS itu kan sistem asuransi kesehatan yang katanya buat seluruh rakyat Indonesia biar semua bisa dapat layanan kesehatan tanpa mahal-mahal, bayar non bulanan, terus kalau sakit dia tinggal datang aja ke rumah sakit. Sound simple, right? Tapi kenyataannya nggak semulus itu. Kalau kita ngomongin pengguna non BPJS alias yang bayar pribadi atau asuransi swasta, mereka tuh sering dapat layanan yang lebih cepat. Ya mungkin nunggu sebentar, terus langsung ditanganin. Sedangkan pengguna BPJS ngantri dulu, proses verifikasi, terus harus ikut arus berlapis yang kadang bikin kesel. Sumpah ya, gue paham, BPJS pasti punya alasan dan prosedur itu dibuat supaya mereka tertib. Tapi kadang pasien udah gak ada waktu buat nunggu, apalagi yang butuh tindakan cepat. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Anissa Renata Puspitaji. Ini dengan Ibu siapa? Erni Wati Baru. Erni Wati Baru. Nah, aku mau nanya nih Bu, seputar tentang BPJS. Kira-kira menurut Ibu layanan di rumah sakit ini seperti apa? Layanannya sangat bagus, kita dilayani. Terus kalau ada keluhan kita cepat juga ditangani. Dan kita di sini di Sesar dari tanggal 27 Oktober. Hari ini kita kontrol keempat untuk pembukaan lakban. Terus nanti kita kontrol lagi tanggal 6 Desember untuk USG ulang, dilihat bagaimana perkembangan rahimnya atau sudah sembuh atau bagaimana. Ya, kalau layanan di rumah sakit sangat luar biasa. Jadi Ibu tidak ada keluhan apapun ya di sini? Sangat dipermudah? Sangat dipermudah, tidak dipersulit kita. Udah beberapa kali saya ke sini, saya dirawat dari bulan 3, kontrol lagi bulan 6, dan bulan 10. Soalnya kita mengalami keluhan yang sangat luar biasa karena kita dalam posisi melahirkan. Terus kita dirujuk di sini dan sangat dilayani dengan RS. Boleh nggak Ibu kasih satu kata buat rumah sakit ini? Terima kasih buat rumah sakit yang sudah melayani kami dari Februari hingga saat ini. Biar selanjutnya kita selalu bersama-sama dengan berbagai keluhan untuk dilayani. Sebelumnya Ibu pengguna BPJS atau non BPJS? Kita menggunakan BPJS. Baik, itu aja pertanyaan Ibu. Terima kasih ya. Nah guys, contoh kasusnya dari temen aku sendiri nih, dia punya keluhan dalam pemakaian BPJS. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalin, nama saya Monica. Nah, kira-kira keluhannya apa sih dalam pemakaian BPJS? Pas waktu nyampe di di IGD gitu, pas nyampe banget itu udah gawat darurat. Tapi ditanganinnya itu lumayan lama sih, dari maghrib sampai jam setengah 9 malam itu baru dapat kamar, baru ditanganin. Nah, udah sampai situ baru didapetin kamar. Pas baru didapetin kamar, baru udah selesai. Nah, kemarin katanya sempat dipindahin kamar dan sempat dirujuk ke RS besar tuh kenapa ya, Kak? Pas waktu dipindahin kamar itu kan sisa di kamar tinggal sendiri. Nah, itu tuh dipindahin. Aku nggak tahu ya alasan jelasnya kenapa. Itu tuh dipindahin. Untuk pemindahan rumah sakit itu tuh udah 4 hari. Memang BPJS kan jadwalnya cuma sampai 4 hari. Tapi keluhan aku tuh masih banyak. Nah, kalau misalnya masih ada keluhan lagi pas pulang, itu mau nggak mau bakal dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Nah, yang terakhir harapannya apa sih kira-kira dalam penggunaan BPJS? Tidak membedakan sih, jadi mensamaratakan antar kelas, lebih baik lagi untuk menangani pasien karena kan kita tidak tahu ya itu tuh gawat darurat atau enggak. Terima kasih ya Kak udah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Terima kasih. Sama. Sekarang kenapa sih pelayanan BPJS dan non BPJS bisa beda jauh? Jawabannya ada di proses dan alokasi dana.
BPJS punya budget terbatas karena semua orang bayarnya murah. Sedangkan asuransi swasta atau non-BPJS sering punya dana lebih besar. Jadi pelayanan yang dikasih ke pasien non-BPJS lebih maksimal. Gak ada urusan sama antrian panjang atau administrasi yang ribet. Data dari beberapa survei bilang, lebih dari setengah pasien BPJS ngeluh karena lambatnya pelayanan. Banyak juga rumah sakit yang kekurangan tenaga medis dan ruangan karena budget BPJS yang terbatas. Hasilnya, mereka nggak bisa langsung ngelayanin semua pasien secepat mungkin. Kita ngeliat banyak banget kasus di mana keluarga yang nggak punya banyak uang terpaksa pakai BPJS dan jadi nggak dapat pelayanan yang layak. Mereka ngeluh sakitnya malah makin parah karena kelamaan nunggu. Sedih sih kalau udah nyampe ke titik ini. Ketidakadilan dalam layanan kesehatan bukan cuma masalah individu, tapi dampaknya tuh luas banget. Masyarakat jadi ngerasa nggak diperlakukan adil. Ada rasa kecewa sama pemerintah, bahkan sampai nggak percaya lagi sama BPJS. Ini bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik. Kalau kepercayaan hilang, persatuan kita jadi lemah. Padahal di sila ketiga Persatuan Indonesia itu jadi prinsip utama kita. Kalau rakyatnya merasa nggak diperlakukan sama, gimana kita bisa solid sebagai bangsa? Solusinya apa? 1. Pemerintah harus lebih serius nge-review sistem BPJS. Jangan cuma dibuat-buat nyaningin orang, tapi beneran nggak dikasih fasilitas yang memadai. Kedua, rumah sakit juga harus dilibatkan lebih intens, supaya mereka nggak malas ngasih prioritas ke pasien BPJS. Gue yakin, dengan alokasi dana yang lebih baik dan support dari rumah sakit, BPJS bisa lebih maksimal, dan nggak ada lagi kesenjangan pelayanan kayak sekarang. Kita juga bisa dukung ini dengan nyebarin awareness, biar makin banyak orang sadar pentingnya perbaikan sistem BPJS. Oke, jadi pesan moral dari semua ini, ketidakadilan bisa terjadi di banyak sektor, termasuk kesehatan. Tapi, kita sebagai pemuda nggak cuma bisa diam aja. Kita bisa dorong perubahan lewat ide dan aksi nyata. Dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, kita belajar soal hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memperjuangkan keadilan. Artinya, kita bisa mulai dengan peduli, nyuarain aspirasi kita, dan ngasih saran yang positif. Ayo, kita jadi generasi yang paham pentingnya keadilan dan mau berjuang supaya Pancasila nggak cuma jadi teori di buku, tapi beneran diterapin dalam kehidupan sehari-hari.